Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel God Saves Me Ministry. Di video kali ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 untuk tanggal 11 Juni 2022. Tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini berjudul Yusuf, Ahli Mimpi. Yakub sangat mencintai Rahel. Jadi, dia lebih menyukai Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Dalam Kejadian 37 ayat 3, karena dia adalah anak dari masa tuanya. Dan pada saat itu Benyamin masih terlalu muda. Lagi pula Yusuf ini walaupun masih muda tetapi sangat rohani. Dan ini kontras dengan karakter buruk dari saudara-saudaranya. Dan itu mengakibatkan saudara-saudaranya berselisih dengan dia. Namun saudara-saudaraku, terlepas dari tindakan dan kesalahan yang menyedihkan dalam Kejadian pasal 37 sampai 41 kisahnya, Tuhan masih mengerjakan segalanya untuk kebaikan. Pada pelajaran Sekolah Sabat ini setidaknya kita akan mempelajari ada 5 poin penting. Yang pertama, mimpi Yusuf. Kedua, Yusuf dijual. Dan ketiga, di tengah-tengah cerita ada cerita mengenai Yehuda dan Tamar. Dan Yusuf di penjara, kemudian mimpi Firaun. Mari kita pelajari bersama-sama satu persatu. Mengenai mimpi Yusuf, Kejadian pasal 37 ayat 5, di sana sekarang Yusuf bermimpi dan dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya dan mereka semakin membencinya. Ini kisah mengenai di mana Yusuf bermimpi dan dia cerita kepada saudara-saudaranya. Yusuf melaporkan perilaku buruk saudara-saudaranya kepada ayah mereka. Dalam Kejadian 37 ayat 2, mari kita buka bersama-sama. Di sana dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masa muda biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jelaslah bahwa Yakub ingin menempatkan Yusuf, anak sulung Rahel, di atas semua saudara-saudaranya di ayat 3 ya. Karena dia sering melaporkan bahwa saudara-saudaranya ini sering berlaku jahat. Akibat langsungnya adalah dalam ayat 4, tetapi ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi dia daripada semua saudaranya, mereka membenci dia dan tidak dapat berbicara dengan damai kepadanya. Saudara-saudaraku, di atas semuanya itu, Yusuf memiliki dua mimpi yang menunjukkan dia berada di atas dari saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 8 dan dalam Kejadian 37 ayat 9 sampai 10. Dan dalam Kejadian 37 ayat 11, Yakub tampaknya tidak senang dengan mimpi-mimpi itu, tetapi dia merenungkan maknanya dan kemungkinan pemenuhannya. Ya, ada dua mimpi yang dimimpikan oleh Yusuf. Saudara-saudara bisa baca kisahnya dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 8 dan Kejadian 37 ayat 9 sampai 10 ya. Sehingga dia disebut Yusuf sang pemimpi, ahli mimpi. Dua mimpi yang menyatakan bahwa dia lebih unggul dari saudara-saudaranya, dan ini semakin membuat saudara-saudaranya benci. Pada akhirnya ada satu peristiwa yang terjadi di mana Yusuf dijual. Sekarang orang Midian telah menjual dia di Mesir kepada Potifar,
seorang perwira Firaun dan kapten penjaga. Kejadian 37 ayat 36. Mari kita lihat kisah ini. Semua terjadi dengan cepat, ya. Di mana pada kisah yang pertama, Yakub dia mengirim Yusuf untuk mengunjungi saudara-saudaranya di pasal 37 ayat 13 sampai 14, ya. Saudara-saudaranya yang sedang bekerja. Dan kemudian seorang pria bertemu dengan Yusuf secara kebetulan dan memberitahu dia di mana dia atau Yusuf ini bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Itu di ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, ya. Ayat 15 sampai 17. Dan yang ketiga, saudara-saudaranya ketika melihat dia memutuskan untuk membunuhnya. Saking mereka kesal sama Yusuf, ya. Sehingga mereka berunding mencoba untuk gimana kalau kita bunuh dia. Tapi ada saudaranya yaitu Ruben mencoba untuk menyelamatkan Yusuf dan menengahi, ya, atas namanya. Dan pada akhirnya Yehuda dia mengusulkan rencana yang baru. Daripada membunuh Yusuf, mending menjualnya, ya. Ini diusulkan oleh Yehuda. Sehingga setelah mereka menjualnya, mereka menipu Yakub. Kita lihat. Ternyata Yakub ini masih mengalami hukum tabur tuai, ya. Dia dulu menipu ayahnya, dia ditipu oleh Laban, dan anak-anaknya pun menipu dia dengan mengatakan kepadanya bahwa Yusuf sudah mati. Jadi akibat dari dosa ini masih tetap ada, ya, masih tetap ada. Dan pada akhirnya setelah Yusuf di Mesir, Yusuf dijual ke Potifar di ayat 36. Itulah kisah bagaimana Yusuf sampai dijual. Yang pertama, dia mengunjungi saudaranya, kemudian saudaranya memutuskan untuk membunuhnya, tapi ada Ruben bilang janganlah bunuh saudara kita itu. Akhirnya Yehuda punya usul yang baru, jangan bunuh tapi kita jual pada orang Midian. Dan dijual lagi ke Potifar di Mesir. Saudara-saudaraku, satu kutipan dari pena inspirasi mengatakan, Bapa surgawi kita tidak dengan senang hati menyiksa atau mendukakan anak-anak manusia. Dia memiliki tujuannya dalam angin puyuh dan badai, dalam api dan banjir, ya. Tuhan mengizinkan malapetaka datang kepada umatnya untuk menyelamatkan mereka dari bahaya yang lebih besar. Dia menginginkan setiap orang untuk memeriksa hatinya sendiri dengan cermat dan hati-hati, dan kemudian mendekat kepada Tuhan, agar Tuhan dapat mendekat kepadanya. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dia melihat bahaya mengancam kita yang tidak bisa kita lihat. Dia adalah pemberi semua berkat kita. Jadi kisah dari Yusuf ini sebenarnya itu terjadi karena Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Dia harus mengalami peristiwa itu sampai dijual karena ada rencana Tuhan yang lebih besar. Itulah sebabnya pena inspirasi mengatakan bahwa ketika ada badai dalam kehidupan, ada api, ada banjir dalam kehidupan, ya, itu Tuhan izinkan supaya apa? Dia bisa memberikan rencana yang lebih besar bagi kita. Nah, kita akan masuk dalam kisah tentang Yusuf, tapi di tengah-tengah kisah ini ada cerita mengenai Yehuda dan Tamar. Kalau saudara-saudara membuka dalam kisah dalam kitab Kejadian pasal 38, itu cerita sederhana Yehuda dan Tamar, di mana pada akhirnya keturunan mesianik muncul di sini. Dalam Kejadian 38 ayat 26, jadi Yehuda mengakui mereka dan berkata, dia lebih benar daripada aku, karena aku tidak memberikannya kepada Shelah anakku, dan dia tidak pernah mengenalnya lagi. Ya, setelah Yusuf dijual, Yehuda meninggalkan tempat tinggalnya, ya. Ia menikah
dan memiliki 3 anak dalam Kejadian 38 ayat 1-5, yaitu Er adalah anak sulung dan menikah dengan Tamar, ya. Kemudian Tuhan mulai menanggapi tindakan jahat anak-anak Yehuda dalam Kejadian pasal 38 ayat 6-10. Jadi anak dari Yehuda ini, dari istrinya yaitu Er, kemudian ada Onan dan Shelah. Nah, Er ini anak sulungnya menikah dengan Tamar, ya. Tapi Er ini tingkah lakunya jahat di mata Tuhan, sehingga dia mati. Kemudian pada akhirnya Yehuda menyuruh Onan untuk mengambil Tamar istri kakaknya ini menjadi istrinya agar berlanjut keturunannya. Tapi Onan tidak mau. Ini kisah yang saya ceritakan sekilas, ya. Onan tidak mau. Onan tidak mau sehingga di pandangan Tuhan dia juga jahat. Ada hal yang dia lakukan dan itu jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan juga menghukum Onan. Onan meninggal dan Shelah ini masih kecil, sehingga Yehuda mengatakan kepada Tamar, tunggulah sampai Shelah besar untuk diberikan kepada Tamar. Tapi tidak terjadi. Dan pada akhirnya Yehudalah yang bersetubuh dengan Tamar, karena ada hal yang dibuat oleh Tamar seakan-akan dia ini bukan menantu dari Yehuda. Kita bisa baca jelasnya dalam Kejadian pasal 38. Dan pada akhirnya Yehuda bilang bahwa dialah benar, karena saya tidak memberikan Shelah sesuai dengan janjinya akan diberikan. Sehingga Tamar ini benar. Dan kita lihat tindakan Tuhan. Tuhan tidak menghukum Yehuda dan Tamar karena kesalahan mereka. Yehuda mengakui kesalahannya. Tamar dianggap benar. Dan Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan dan dia menebus Tamar dengan kasih karunia. Inilah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Tamar. Yehuda tidak dihukum karena dia mengakui kesalahannya. Dan pada akhirnya ketika Yehuda bersetubuh dengan Tamar, mengandunglah Tamar, dan ternyata ada anak kembar di sana. Dan salah satunya anaknya adalah Peres. Peres adalah putra kedua dari Tamar dan Yehuda. Dan dia adalah salah satu nenek moyang dari Mesianik, ya, dari Yesus. Kita bisa baca dalam Matius pasal 1 ayat 3. Tamar adalah yang pertama dari 4 wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus. Mari kita baca dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal 1 ayat 3. Apa yang dikatakan di sana? Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahazon. Nahazon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah, dan seterusnya. Jadi inilah Tamar, wanita keempat dari yang pertama disebutkan dalam silsilah Yesus. Luar biasa, bukan? Itu selingan kisah dari Yehuda dan Tamar. Tapi walaupun itu hanya selingan, tapi kita bisa melihat bahwa keturunan Yesus berasal dari mereka, dari Tamar. Dia disebut benar, ya. Dan itulah kasih karunia dari Tuhan. Mari kita lanjut. Yusuf di penjara. Yusuf di penjara dalam Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf
dan menunjukkan belas kasihan kepadanya, dan dia memberinya kemurahan di mata penjaga penjara. Tuhan menyertai Yusuf ketika dia dijual kepada Potifar. Potifar adalah kapten penjaga penjara di kerajaan Mesir. Yusuf diberi tanggung jawab atas semua harta miliknya. Jadi dipercayakan kepada Yusuf semua milik dari Potifar. Yusuf dikasih tanggung jawab, tapi Yusuf tidak merusak kesuksesannya itu. Kalau secara manusia dia sudah sukses, tapi tetap dia tidak rusak. Karakternya tidak rusak karena kesuksesan yang diberikan. Bayangkan seorang yang sudah diberikan kekuasaan, tapi dia tetap menjaga kerohaniannya. Bahkan ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia menolak untuk menyerah pada godaan majikannya dalam Kejadian 39. Dan pada akhirnya dia mempertahankan imannya itu, dia dikirim atau dilemparkan ke penjara. Jadi dia kembali lagi ke awal kehidupannya. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan masih tetap bersama Yusuf di penjara. Dia juga mengulurkan belas kasihannya dan memberinya kemurahan di mata penjaga dalam Kejadian 39 ayat 21. Dan Yusuf, dia kembali bertanggung jawab atas segala sesuatu. Yusuf tidak pernah lupa bahwa keberhasilannya adalah pemberian Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mau di penjara di mana saja, dia tetap setia kepada Tuhan. Dalam buku renungan pagi kita putra dan putri Allah, 9 November, Yusuf menganggap penjualannya ke Mesir sebagai malapetaka terbesar yang bisa menimpanya. Tetapi dia melihat perlunya mempercayai Tuhan. Iman di sini saudara-saudaraku. Seperti yang tidak pernah dia lakukan ketika dilindungi oleh cinta ayahnya. Yusuf membawa Tuhan bersamanya ke Mesir. Dan fakta itu terlihat dari sikapnya yang ceria di tengah kesedihan yang dia alami. Saudara-saudaraku, pada akhirnya ada mimpi yang dimimpikan oleh Firaun. Dan mimpi itu diulangi kepada Firaun 2 kali karena hal itu ditetapkan oleh Tuhan dan Tuhan akan segera mewujudkannya. Yusuf berharap untuk segera dibebaskan setelah dia menafsirkan mimpi kepala pelayan, juru minum dan juru roti dalam Kejadian 40. Tapi kebebasannya tidak datang saat itu. Dia sudah menafsirkan arti dari mimpi mereka, tapi ternyata tidak berpengaruh. Kemudian lagi-lagi Yusuf yang dikenal sebagai pemimpi, bahkan seorang pemimpi yang khawatir dikatakan. Dia ceritakan, Firaun sangat ingin memahami artinya. Setelah 2 tahun, waktu Tuhan akhirnya tiba. Bahkan sebelum Firaun, Yusuf tidak lupa bahwa kesuksesannya sebenarnya adalah milik Tuhan. Itu tidak ada dalam diriku. Tuhan akan memberikan Firaun jawaban damai. Mari kita buka Kejadian pasal 41. Apa yang dikatakan di sana? Kejadian pasal 41. Apa yang firman Tuhan katakan? Kejadian pasal 41 dikatakan begini, mimpi Firaun Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri tepi sungai Nil. Dia melihat ada apa? 7 ekor lembu yang indah, Yang indah, kemudian bangunnya, gemuk badannya, dan lain sebagainya. Kemudian dia lihat juga ada 7 ekor lembu yang lain keluar dari dalam sungai Nil, tapi bentuknya buruk. Kemudian ada lagi yang lain. Jadi ada 2 mimpi, sehingga itu diceritakan dan ditafsirkan oleh Yusuf. Dan di ayat 16 dikatakan bahwa Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku.
Jadi di ayat 15, Firaun katakan kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Jadi ketika Firaun bermimpi, dia bingung. Nah, dia tahu bahwa Yusuf bisa menafsirkan hanya dengan mendengarkan mimpinya. Sehingga ketika dia katakan itu kepada Yusuf, Yusuf bilang apa? "Oh, bukan aku, tapi Allah, Tuhan yang mengartikan mimpi tersebut." Saudara-saudaraku, pada akhirnya dua mimpi Yusuf mulai menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun ia ditugaskan untuk memimpin seluruh Mesir. Luar biasa, bukan? Dari mimpi Firaun, dia memperkenalkan Tuhan kepada Firaun. Saudara-saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita? Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita bisa menjadi terang bagi orang lain yang akan mencari kita, dan kita akan menyampaikan bahwa semuanya karena Tuhan. Jangan pernah kita mengatakan, "Oh iya, itu karena saya. Oh iya, kalau bukan karena saya tidak seperti ini." Tidak. Tapi waktunya kita untuk menyaksikan bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai kutipan yang terakhir, dari penjara bawah tanah Yusuf ditinggikan menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Itu adalah posisi kehormatan yang tinggi, namun dilanda kesulitan dan bahaya. Tetapi ingat, karakter Yusuf menanggung ujian yang sama dalam kesulitan dan kemakmuran. Kesetiaan yang sama kepada Tuhan dimanifestasikan ketika dia berdiri di istana Firaun seperti ketika di sel tahanan. Dia sepenuhnya percaya bahwa tangan ilahi telah mengarahkan langkahnya, dan dengan mengandalkan Tuhan, dia dengan setia menjalankan tugas-tugasnya dalam posisinya. Melalui Yusuf, perhatian raja dan orang-orang besar Mesir diarahkan kepada Allah yang benar. Pelajaran untuk kita, saudara-saudaraku, melalui kehidupan kita, kiranya orang-orang lain boleh diarahkan kepada Allah yang benar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang begitu luar biasa yang boleh kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan akan menuntun kami semua agar dapat mengerti setiap firman yang telah kami pelajari melalui kisah dari Yusuf. Bapa di surga, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian mereka semua. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.